Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Pembahasan sejarah munculnya bid'ah. Ketahuilah ya akhi, bahwa di zaman Rasulullah demikian pula Abu Bakar, Umar, bid'ah belum muncul. Karena di zaman tersebutlah zaman yang luar biasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang terus berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Munculnya kebid'ahan yang merupakan fitnah itu setelah zaman Umar bin Khattab. Dan ini sudah disyaratkan oleh sebuah hadis bahwa ketika Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Kemudian Hudzaifah berkata, engkau tidak akan terkena fitnah tersebut, hai Umar. Karena antara engkau dan fitnah tersebut ada sebuah pintu. Lalu Umar berkata, apakah pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, akan pecah. Kata Umar, kalau begitu pintu tersebut tidak akan tertutup kembali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ini memberikan kabar bahwa fitnah-fitnah termasuk di dalamnya munculnya kebid'ahan baru muncul setelah di zaman Umar bin Khattab. Tepatnya di akhir-akhir zaman Utsman bin Affan saat munculnya kaum Khawarij. Di mana kaum Khawarij akibat daripada hasutan-hasutan orang-orang yang pura-pura masuk Islam seperti Abdullah bin Saba, ini Yahudi yang pura-pura masuk Islam ini. Dan kawan-kawannya yang menyebarkan fitnah terhadap Utsman bin Affan yang kemudian terjadilah demo besar-besaran untuk menurunkan Utsman bin Affan. Yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kisahnya begini Pak. Utsman bin Affan itu kan memberikan keputusan-keputusan yang banyak sahabat gak suka. Dan banyak juga orang-orang tidak suka. Seperti Utsman ya memberikan kedudukan sebagian keluarganya dan yang lainnya. Nah rupanya Pak, sebagian sahabat ini ada yang terpancing emosi, akhirnya dia menjelek-jelekan Utsman bin Affan. Ya, di antaranya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Udais. Tapi perbuatan Abdurrahman bin Udais ini diingkari oleh para sahabat yang lain, nggak benar. Nah rupanya Pak, Abdullah bin Saba dia ingin kesempatan digunakan. Dia pura-pura masuk Islam dan dia memperbagus ibadahnya supaya orang-orang pada percaya pada dirinya. Lalu dia dengan konco-konconya Pak membagi satu, ada namanya Hudzaifah bin siapa gitu ya, yang temannya Abdullah bin Saba yang memang kebetulan dia pintar sekali menjiplak tulisan. Nah kemudian dikirimlah tulisan dari Ummahatul Mukminin yang dipalsukan atas mereka, bahwa katanya mereka dizolimi oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian dikirimlah ke Kufah, ke Basrah, karena itu tempat-tempat yang kaum muslimin baru masuk Islam semuanya. Wah marahlah Pak. Mereka kemudian mengirimkan ya utusan-utusan ke kota Madinah. Berkumpullah, lalu mereka ingin supaya Utsman bin Affan turun dari jabatan. Utsman heran, ada apa ini orang kok datang? Dijelaskan oleh Utsman perkaranya. Pergilah mereka, ketika mereka telah sampai di suatu tempat, datang lagi surat atas nama Aisyah radhiyallahu anha yang stempelnya dipalsukan atas nama beliau. Isinya apa? Bunuh Utsman. Balik lagi, dikepunglah kemudian rumah Utsman bin Affan. Ya, dan di antara para pengepung ini memang sudah disusupi orang-orang yang memang tujuannya ingin apa? Menghancurkan Islam. Maka kemudian Utsman pun dibunuh secara mengerikan, Pak. Sementara Utsman bin Affan sabar menghadapi itu semua. Dan Rasulullah sudah mengabarkan tentang ini. Rasulullah SAW pernah sedang duduk di atas sumur. Lalu masuklah Abu Bakar, Rasulullah mengizinkan. Masuk Umar, Rasulullah mengizinkan. Ketika masuk Utsman, Rasulullah bersabda, izinkan dia masuk ala balwan yusibuhu. Izinkan dia masuk dan kelak ia akan ditimpa musibah. Iya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengabarkan kepada Utsman, suatu ketika dia datang Abu Bakar, Umar, kemudian Rasulullah berbicara dengan Utsman sebentar, lalu Utsman berubah wajahnya. Setelah itu
Ya, sahabat yang lain bertanya, "Hai Utsman, aku melihat engkau tadi berbincang-bincang dengan Rasulullah dan wajahmu berubah. Apa?" Kata Utsman, "Ya, Rasulullah mengabarkan bahwa aku akan dibunuh nanti." Ternyata benar yang Rasulullah kabarkan, Utsman bin Affan dibunuh di akhir hayatnya, mati syahid. Ya. Nah, ini kisahnya, Pak.